Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, seperti yang diperintah tadi ini, saya nama lengkapnya Muhammad Yunan Yusuf, sudah berusia kepala 66 tahun, asal desa kecilnya Pasar Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tapi istri saya orang Pariaman. Oh, orang Pariaman. Nah. Semangat. Pariamannya di Nare. Ada lah. 3 tahun. Mengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Bidang studinya ilmu kalam, filsafat dan tasawuf. Tapi terakhir ini saya berkonsentrasi pada penulisan tafsir Al-Quran. Alhamdulillah sudah selesai 4 juz tafsir yang saya mulai dari juz 30 turun 29, 28 dan 27 sudah diterbitkan pada tahun yang lalu. Saya kesini lihat cucu. Cucu anaknya Andri, ini Andri Utari, baru lahir tanggal 5 November yang lalu ya, tanggal 5 November. Jadi kangen cucu lah, cucu yang ketiga ini. Baik, kita akan membicarakan surat Al-Fatihah. Karena saya ingin awali dengan sebuah hadis qudsi untuk membicarakan Al-Fatihah ini. Hadis qudsi ini berasal dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah SAW, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, fahuwa khidaj." Siapa yang sholat tidak membaca ummul Quran, Al-Fatihah, maka sholatnya itu tertolak. Kata khidaj ini diulangi Nabi 3 kali. Khidajun, khidajun, khidajun. Ini memberi makna bahwa ruh sholat itu adalah Al-Fatihah. Jadi sangat tepat pembicaraan kita pada hari ini. Faqila li Abi Hurairah, maka Abi Hurairah ditanya ketika itu, "Inna nakuna wara al-imam." Kami ini ketika itu jadi makmum, sembahyang di belakang imam. Dijawab oleh Abu Hurairah, faqala iqra' biha fi nafsika. Maka bacalah Al-Fatihah itu dalam hatimu. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW qala yaqulu qala Allahu azza wa jalla qasamtu as-salata baini wa baina binisfain. Saya membagi salat ketika hamba itu membaca Al-Fatihah, saya bagi 2. Kata Allah, dibagi 2 itu bacaan Al-Fatihah. Wali abdi masa'ala, dan bagi hamba apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu 'azza wa jalla hamidani 'abdi. Jadi kalau kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, lalu Allah menjawab hamidani 'abdi.
hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah azza wa jalla asna alayya 'abdi. Allah kemudian menjawab, hambaku sudah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin qala Allah azza wa jalla majjanani 'abdi. Hambaku sudah mengagungkanku, membesarkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah azza wa jalla hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini yang diminta oleh hambaku dan ini bagian hambaku dan apa yang dia minta akan saya berikan. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hadal 'abdi wal 'abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku dan apa yang dia minta akan aku berikan. Nah, hadirin sekalian, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Kalau kita beribadah, ibadah itu sebenarnya proses mendekatkan diri kepada Allah. Apa arti mendekat di sini? Apakah dekat jarak atau dekat apa itu? Tentu kita tidak bisa memahami dekat dalam arti distansi ya, jarak. Kalau begitu apa arti dekat di situ? Dekat di situ adalah kedekatan hati. Hati kita lah yang mendekat. Hati yang mendekat itu baru bisa dilakukan kalau kita mencintai yang didekati itu. Kalau kita benci, wah, walaupun bertatapan mata, itu nggak ada kesannya apa-apa itu. Tapi kalau kita mencintai, kalau kita mengagumi, jauh di mata, dekat di hati. Walaupun berjauhan, Frankfurt dengan Palembang umpamanya atau Padang umpamanya, itu bisa dekat. Itu sebabnya maka surat Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada kaidah tafsir di sini, coba nanti perhatikan. Seharusnya dalam kaidah bahasa Arab, tulisan Bismillah itu ada alif di awalnya. Bismillah harusnya itu kan. Tetapi alifnya dibuang di situ. Beda dengan kalau kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Situ bismi itu pakai alif itu. Apa maknanya ini? Maknanya adalah kita sedang membayangkan, menghadirkan Allah yang gaib. Maka disebut Bismillah. Kalau pada surat Iqra bismi rabbik, isim di sini bukan Allah tapi sifat Allah, Rabbun. Rabbun itu artinya pemelihara. Kalau kita membayangkan pemeliharaan Allah, yang terbayang bagi kita adalah alam. Tapi kalau disebut Bismillah, kalau disebut kata Allah di depan kita, apa yang terbayang di kepala ini? Apa itu Allah itu? Yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Ya apa itu? Apa yang terbayang itu? Gak ada yang terbayang itu. Allah, apa yang terbayang? Tulisan itu syirik berarti itu. Iya. Kalau begitu kita tidak bisa menyamakan laisa kamitslihi syai'un jadinya itu kan. Jadi nggak ada kosong itu.
Nah, oleh sebab itu, karena kita berhadapan dengan yang gaib, maka sembahyang itu harusnya memperendah tensi akal itu. Karena sering sekali kita ini, ketika kita angkat takbir Allahu Akbar, sholatnya di masjid Perangkut, tapi sudah sampai ke Pariaman juga. Jalan kemana-mana ya. Oleh sebab itu dia harus ditarik ke bawah. Tarik ke bawah, tarik ke hati. Kenapa harus ke hati? Karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih sayang itu hanya bisa dirasakan oleh hati. Walaupun orang memberi kita hadiah banyak sekali, itu katanya simbol dari kasih sayang, tapi kalau dilemparkan mengasih ke hadiah itu, masih pemberian itu, wah, itu malah jadi racun jadinya. Banyak sekali sebenarnya dalam proses pendidikan kita anak-anak yang memprotes orang tuanya, ya. Sudah diberikan berbagai macam kebutuhan hidup, belanja segala macam, tapi kasih sayang tidak ada. Wah, itu artinya itu anak-anak bisa protes itu. Karena yang diharapkan bukan pemberian seperti itu, kasih sayang seperti itu, tapi kasih sayang yang ada dalam hati. Maka Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita turun sesudah mengakui kebenaran itu. Saya jemput satu informasi. Karena seringnya kita baca Bismillah ini, rasanya tidak ada pengaruh apa-apa. Padahal kita sedang melakukan perbuatan atas nama Allah. Bukan atas nama siapa-siapa, atas nama Allah. Seharusnya perbuatan kita yang atas nama Allah itu penuh berkah gitu. Saya punya pengalaman pada waktu, ya sudah lama sekali sebenarnya, ada cerita di Jakarta itu seorang Cina baru masuk Islam. Karena dia baru masuk Islam itu, maka dia minta kira-kira amal apa yang paling ringan dan berkah gitu. Baca Bismillah. Lalu setiap hari dia praktekkan itu. Apa saja pekerjaannya dia baca Bismillah. Mau tidur baca Bismillah. Belum tahu dia doa apa itu, doa tidur itu ya. Bangun juga mau ke kamar mandi baca Bismillah. Pokoknya semua pekerjaan dia melalui dengan baca Bismillah. Sampai setiap suap makannya itu dia baca Bismillah. Begitu begitu yakinnya dia. Ya. Nah, dia ini tinggal di daerah Pecenongan, ya, mau buka tokonya ke Senen. Pagi-pagi dia berangkat, naik, waktu itu masih pakai skuter itu, ya, dengan kecepatan yang cukup tinggi karena sudah terlambat. Tahu-tahu di sebuah perempatan jalan di belokan di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, dia ditabrak oleh mobil, bus. Ya. Sampai kemudian dia masuk ke bawah ke bawah kolong bus itu. Orang-orang sudah mengira dia sudah nggak ada lagi deh. Sudah mati dah gitu. Ya. Itu juga kendaraannya sudah ringsek gitu. Tahu-tahu dia merangkak dari dari kolong bus itu keluar, kemudian dia pergi ke sopirnya. Kurang ajar loh, kamu ini, saya sudah belok dengan baik, kenapa kamu tabrak? Kemudian dia, ini cerita dari Pak Yunan Nasution ya. Jadi bukan cerita saya, Pak, cerita Yunan Nasution. Dia datang ke Pak Yunan karena dia mengislamkan itu. Sampai di sana orang Cina baru Islam katakan, Pak Yunan, kebetulan sama senama dengan saya gitu. Pak Yunan, saya baru diselamatkan oleh Bismillah gitu.
Andai kata tadi saya tidak baca bismillah untuk berangkat, itu pasti saya sudah masuk ke kolom di situ. Nah, ini sebenarnya cerita faktual ini ya, dari pengalaman orang-orang tertentu yang benar-benar merasakan makna dari bismillah itu. Kemudian sesudah kita merasakan kehadiran dengan cinta kasih Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pindah ke, kalau kita mencintai seseorang, pastilah kita memuja-mujanya. Tidak mungkin orang mencintai seorang lalu dicaci maki itu, enggak. Pasti dipuja-puji, walaupun agak juling sedikit, itu cantik juga kelihatan itu. Kalau hati sudah mengatakan, ya, mengatakan cinta. Nah, oleh sebab itu, dari cinta tadi itu maka langsunglah muncul pujian. Kita kemudian membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdu pakai alif lam, ya. Itu dalam gramatika Arab disebut dengan kalimat istighraq. Istighraq itu artinya mencakup semua pujian. Dari pujian yang paling sederhana sampai ke pujian yang paling tinggi. Itu makna dari Alhamdulillah. Jadi pemujian dilakukan kepada Allah itu mencakup semua kualitas pemujian, pujaan yang diberikan oleh manusia gitu. Ada 3 syarat yang harus dilakukan dalam memuji itu. Pertama, pilihlah kata-kata yang indah-indah. Jangan yang jelek-jelek katanya. Kalau memuji dengan kata jelek itu ada juga sebenarnya, ada kondisi apanya. Dalam bahasa kita ada apa itu? Sinisme ya. Sarkasme ya. Itu biasanya kalau di Padang itu kalau ada anak bayi tidak boleh dikatakan rancak lana, nggak boleh itu. Tapi buruk anak, kira gitu aneh, nggak boleh itu bilang itu. Harus kebalikannya itu. Nah, tetapi di sini memuja itu harus dengan bahasa yang indah. Maka kalau orang berdoa itu dicari kalimat-kalimat yang apa itu, yang indah-indah, yang baik-baik, yang tinggi-tinggi kualitasnya gitu. Kemudian pemujaan itu kita lakukan dengan sadar, disadari itu, membaca Alhamdulillah itu merasakan keagungan. Jangan kemudian kita baca Alhamdulillah yang terbayang yang lain gitu. Ini celakanya kita di sholat ini kadang-kadang begini, lebih banyak kita mengingat dalam sholat ketika di luar sholat. Iya, ini pengalaman masing-masing kita nih. Mungkin masing kita punya pengalaman. Tadi cari kunci kemana-mana sudah dibongkar di mana-mana. Sudah lihat di lemari, sudah dilihat di laci, di balik-balik kain yang dilipat sudah nggak kelihatan itu. Tahu-tahu kita takbir Allahu Akbar, oh iya muncul itu. Ya. Jadi ada banyak sekali yang mengganggu kita untuk memunculkan kesadaran, mengingat kebesaran Allah itu. Nah, sesudah kita memuji, maka di sana ada makna kebesaran. Kebesaran karena kita puji, dia mendidik, memelihara alam semesta. Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabbun adalah berarti mendidik, kemudian dirangkaikan dengan Alamin. Ini ada problem bahasa di sini. Seharusnya kata itu sudah memadai kalau disebut Rabbul Alam. Ya, tidak Rabbul Alamin. Karena mendidik alam artinya alam seluruhnya. Tetapi di sini dipakai kata alamin dalam bentuk jamak. Ingin mempreteli dari alam-alam itu gitu. Jadi artinya Allah itu mendidik, memelihara alam tumbuh-tumbuhan, alam benda mati, alam hewan, alam manusia,
alam jin, alam pokoknya semua gitu. Ya, sehingga dipakailah kata alamin bukan alam itu. Nah, kalau demikian maka karena Allah itu adalah pemelihara alam semesta, maka di sana ada konsep pendidikan. Allah lah yang mendidik kita sehingga kita menjadi manusia yang sempurna. Mereka yang tidak mengindahkan aturan-aturan Allah dalam pendidikan itu, maka kita tidak menjadi sempurna. Itu sebabnya ayat ketiga muncullah kata Ar-Rahmanur Rahim. Ini tidak pengulangan dari Bismillahirrahmanirrahim, ini bukan ini. Ya, karena kalau dianggap itu pengulangan harusnya tidak ada itu ayat ketiga Ar-Rahmanirrahim itu. Dan itu mengulang dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu yang dimaksudkan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah Ar-Rahmanirrahim itu seorang pendidik itu harus dengan kasih sayang. Mendidik itu tidak boleh dengan marah-marah. Mendidik itu harus membangun perasaan kasih dan sayang. Tanpa kasih dan sayang, pendidikan akan memberi dampak negatif. Sehingga terjadilah umpamanya praktek-praktek yang tidak diinginkan di sekolah-sekolah kita, membuat anak-anak menjadi sangat terbebani, kemudian menjadi orang-orang malah bukan menimbulkan simpati kepada sekolah, malah antipati kepada sekolah. Mendengar sekolah saja dia sudah sudah takut itu. Yang terbayang wajah gurunya yang sangar-sangar itu. Harusnya wajah maunya guru-guru suasana sekolah kita itu hendaknya ketika, makanya dalam praktek sehari-hari kalau kita lihat di sekolah-sekolah kita umpamanya ketika dikatakan guru tidak ada izin tidak hadir gitu, wah kita bersorak gitu kan. Lepas dari apa? Ya. Seharusnya yang dimunculkan adalah ketika guru tidak hadir sebenarnya harusnya merasa sedih gitu. Nah, apa makna Rahman dan Rahim ini? Kenapa disebut dua kali? Satu Rahman, satu Rahim. Padahal sebenarnya akar katanya sama itu. Kasih sayang juga. Ini ada perbedaan penafsiran di sini. Kalau disebut Rahman, itu adalah rahmat Allah yang meliputi semua makhluk. Rahmat Allah itu tercurah meliputi seluruh makhluk. Seperti yang disebut dari Rabbul Alamin tadi. Maka rahmat Allah pada Ar-Rahman itu dicurahkan juga kepada orang yang durhaka, orang yang kafir, orang yang mukmin, pokoknya semua itu ada. Jadi sebenarnya di sini adalah dalam konteks rahmat Allah itu turun dalam arti dia diberikan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria sunnatullah mendapatkan rahmat itu. Bahkan kadang-kadang kita